FISIP ini kampus para raja dengan warna kebanggaannya orange. Orange, warna kebanggaan. Sehingga FISIP itu kampus yang diharapkan bisa menciptakan para pemimpin. Para pemimpinnya kita tidak usah bicara gubernur, bupati, tetapi paling tidak adalah pemimpin untuk diri sendiri. Oke, baik, selamat sore kawan-kawan. Ini sore beta jauh dari SOE dapat kesempatan emas untuk bercerita dengan satu orang muda, orang SOE yang berkarir di Kupang. Bab tua sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, dan sonde etis kalau beta memperkenalkan bapak tua. Jadi seperti apa yang biasa beta bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, bapak dengan penuh rasa hormat beta mohon izin untuk perkenalan diri sih bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama, apresiasi untuk Randi. Terima kasih bapak. Karena sangka-sangka bahwa kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda dan lebih familiar, lebih akrab. Baik, jadi kalau saya tidak dari nama ya. Kalau dari nama pasti orang akan bilang bahwa ini bukan orang SOE. Saya dari Marga. Dari Marga, betul. Kalau dari Marga, Neolaka itu pasti satu TTS itu tahu. Neolaka ada di SOE. Neolaka. Kalau dari aspek sejarah, orang juga tahu Neolaka itu pahlawan. Orang pahlawan. Neo dari Kolban. PH Neolaka. Ya, PH. Dan itu jujur saja saya harus katakan bahwa kita ini generasi ketiga dari PH itu, kita generasi ketiga, Pak. Begitu. Nah, kalau nama saya, kalau ada mahasiswa yang mungkin nonton, ya pasti sudah tahu ini di kampus biasa panggil Pak Melki, kalau di luar itu orang kenal dengan nama Marcel. Pak Marcel Neolaka. Saya jujur saja orang TTS. Saya tidak bisa bohong itu. Karena bapak dari Kolbano, mama dari Ofu. Artinya bahwa ini SOE asli original. Begitu. Tidak bisa. Sana ada campuran bapak. Terus tapi yang agak sedikit mungkin orang bilang kok tidak pernah ada di SOE. Ya memang karena kita lahir besar di Kupang. Jadi bapak itu keluar dari SOE tahun 59 dengan mama, terus dari SOE yang lahir itu anak pertama kakak Nona itu, terus kita bertiga yang lain itu adanya di Kupang semua. Kupang, berarti bapak kelahiran Kupang tapi berdarah SOE. Ya, tidak bisa menyangkal. Dari Marga ini bapak. Tapi ada satu yang ganjil dulu, mungkin karena pengaruh kekotaan begitu. Itu saya sempat ada dalam hati itu berpikir, ini orang SOE ini apa sih? Saya juga sempat benci itu orang SOE. Benci, tapi terakhir saya lihat bahwa tidak bisa karena darah dari SOE, saya harus menyayangi orang SOE. Mengalir. itu sudah pasti. Jadi lahir besar di Kupang, berkarir di Kupang. Jadi saya punya bapak punya satu prinsip itu yang sampai sekarang saya tidak habis pikir. Kenapa dia tidak mau pulang SOE? Jadi bapak itu di Dikmut, gitu. Cerita itu dia beberapa kali ditawari untuk pulang SOE, jadi Kakandep P&K SOE, tapi dia tidak mau. Saya bapak tidak mau. Saya tanya alasannya kenapa? Dia bilang kalau kamu pulang SOE, ini orang di kota ini mereka punya tradisi itu. Sekecil apapun jabatan mereka memiliki kekuasaan. Siap. Sehingga
Kalau kita di SOE datang di sini pasti mereka akan mempermainkan kita. Betul. Ada keperluan apa pasti mereka bilang ya sabar dulu. Karena beranggapan kita kan dari kampung Iya. atau apa. Akhirnya dia tidak mau, jadi sudah. Kita tetap di Kupang. Dan yang berikut, yang satu, dia tidak mau kita untuk, saya dan kakak itu untuk belajar bahasa Meto. Wah, Meto. Nah, itu dia kalau di Kupang kita omong bahasa Timur pasti dia pukul. Tetapi terakhir saya rasa tidak bisa begitu. Dan bisa meninggalkan Iya. budaya, Bapak ya. Karakter itu tidak bisa kasih hilang. Sehingga secara diam-diam saya belajar bahasa SOE. Bahasa daerah, bahasa Dawan. daerah. Jadi penelitian S1 saya di Kolbano juga hanya saya harus belajar. Jadi terakhir latihannya pas penelitian ya, Bapak? Ya, penelitian. Begitu. Jadi sudah kita belajar bahasa SOE sekarang ya. Omong saya mengerti, Balas pun mengerti. balas punya mengerti tapi walaupun patah-patah. Tapi yang penting Ya, tahu. penting tahu. Iya. Jadi saya cukup berbangga ketika saya tahu bahasa Timur. omong bahasa Timur. Siap. Saya tahu omong bahasa Timur gitu. Jadi saya di SD Naikotan 1 Di Kupang semua? Ya Kupang. SMP-nya SMP Negeri 2, SMA-nya SMA Katolik Giovanni. Begitu. Giovanni. Dia sebenarnya bukan di Giovanni, tapi karena waktu itu nilai saya tidak mencukupi untuk masuk SMA Negeri 1. Jadi larinya Pigevan ya, Iya. Bapak? Tapi konsekuensinya ada waktu itu. Woi. Konsekuensi ada. Jadi saya punya bapak bilang karena kamu malas, nilainya turun, tidak dapat di sekolah negeri, Mas dari swasta. kamu pun masuk di swasta, berarti kamu punya uang jajan saya potong. Gitu. Itu resiko. Jadi selama saya sekolah SMA, saya punya pengalaman cukup ya dramatis lah. Dramatis ya, Bapak? Gitu. Saya itu kalau ke sekolah pagi, karena ini sekolah di Giovanni itu kan kebanyakan orang-orang Cina. Iya. Orang Cina. Jadi Satu orang timur cuma masuk di Cina, ini berat. Jadi bagaimana saya harus mengatur supaya ketika mereka sekolah keluar mereka makan saya juga makan. Begitu. Kan tidak bagus kalau mereka makan terus saya hanya Nonton. Jadi apa yang saya lakukan? Saya punya uang demo itu pagi-pagi saya tunggu oto angkatan udara untuk oto angkatan laut Ya. yang angkut pegawai. Ya saya nurut dengan mereka. Nunut ya, Bapak? Iya nurut. Supaya gratis tuh. Iya, supaya gratis. Nanti turun, terus pulang itu pasti jalan kaki. Jadi selama 3 tahun itu saya jalan kaki dari SMA Giovanni sampai di Uepura. Itu jauh memang. Pulang nenek gunung Iya, gitu. nenek gunung. Tapi itu kalau sudah jalan ya masih dulu jadi buka baju. Harus Dulu masih iya, bujang tuh, iya, masih anak sekolah dah. masih anak sekolah. Jadi itu SMA Giovanni terus tamat. Jadi saya ini sebenarnya tidak punya cita-cita untuk jadi dosen. Itu bukan. Bapak cita-cita sebenarnya apa sebenarnya? Saya ini karena dulu saya bisa main volley sedikit. Toser pasti. Toser. Saya bisa main volley sedikit. Jadi sebenarnya ada tawaran dari Dinas Pendapatan Daerah Dispenda. untuk saya kerja di situ. Begitu. Jadi saya hanya diminta untuk tanda tangan di kertas, waktu itu masih kertas leges itu. Iya. Ya saya tanda tangan saja. Terus semuanya diatur, diurus, ya saya tinggal kerja. Begitu. Luar biasa ya. Luar biasa memang sebenarnya. Jadi sebenarnya olahragawan itu bagus, olahraga itu baik. Pada waktu itu ya, sekarang saya tidak tahu, tapi saya lihat masih bagus juga, Bapak, ya. masih juga. Yang penting berprestasi, Ya, berprestasi. diperhatikan. Tapi ketika mereka datang di rumah, saya tidak ada. Jadi yang terima itu bapak. Jadi bapak tanya, mau buat apa ini? Bapak ini ada dari pimpinan minta supaya kalau bisa Adi Maser tanda tangan Surat. ya surat untuk jadi PNS. Tanya dulu dia di mana deh? Oh kalau sore Winsan dapat dia ada bermain volley. Karena memang dulu Pemain tuh. Ya pemain latihan terus. Kalau waktu itu kita klub Mutiara itu kita juga kuat juga itu.
Satria kita kasih kalah, Tentara, Bumi Jaya juga kita kasih kalah. Pemain dulu loh ini. Begitu. Sehingga mungkin pimpinan Dispenda lihat itu baik. Tapi Bapak bilang tidak. Kalau untuk itu saya yang atur. Karena untuk kerja tuh. Untuk kerja itu saya yang atur. Jadi begitu pulang dikasih tahu, saya bilang, wah Bapak itu tolak berkah, tolak peluang itu. Yang peluang itu Tuhan yang atur. Itu sehingga sampai sekarang itu kalau bicara tentang iman, saya pikir itu tidak bisa diabaikan. Betul. Semua Tuhan yang atur. Jadi dia bilang, kamu pemalas begini. Orang kalau jadi ASN itu, birokrasi itu, ke kantor itu jam 6:30 sudah harus di kantor. Kamu bangun jam 9 ini mau cari apa? Bab tuh ini menilai dari jam bangun tidur ya, Bab? Iya. Artinya saya jujur harus kasih tahu bahwa kita tidak boleh abaikan orang tua. Betul. Orang tua punya wawasan itu luar biasa. Luar biasa. Mereka punya wawasan sudah bisa menjangkau masa depan yang kita tidak pernah bayangkan. Terus berpikir jauh ke depan, Bab. Itu orang tua, walaupun mereka tidak sekolah. Walaupun mereka tidak sekolah, tetapi mereka punya pemikiran-pemikiran itu luar biasa. Begitu. Jadi, karena memang saya ini jujur, saya harus sampaikan di teman-teman semua menilai saya ini selesainya semester 14. Bapak semester 14. Semester 14. Itu Bapak kuliah di mana? Di FISIP juga? Di FISIP. Saya semester 14. 14 di FISIP. Begitu. Jadi kalau lihat sekarang saya seperti ini pasti bilang, weh dulu pintar. 14 sih. Tidak semuanya seperti itu. Karena saya lihat juga bahwa ada teman-teman yang di kampus, di kelas tidak terlalu brilian. Betul. Tetapi ketika di lapangan luar biasa. Luar biasa. Kebalikan dari yang di depan di kantor. Di kantor, di kampus mereka luar biasa, tapi keluarnya belum tentu bagus. Gitu. Bapak, kita potong langsung, Bapak. Karena ke Bapak sampai 14. Jadi begini, itu karena yang pertama, dan ini saya harap teman-teman yang sudah selesai, terus ada adik-adik yang sementara kuliah, saya kasih tahu bahwa saya materi itu selesai itu semester 7. Semester 7 saya selesai materi. Selesai materi. Tetapi karena lupa, terus tidak ada, ini kita bicara secara konsep. Perencanaan studi itu harus ada. Begitu. Dulu karena kita dekat dengan orang tua tuh jadi bebas nih. Bebas. Saya ikuti program pertukaran pemuda. Ikut semua program-program anak muda, ikut semua. Lupa kuliah. Saya selesai semester 7. Saya penelitian itu semester 9 kalau tidak salah. Itu berproposal. Begitu. Jadi yang pertama, jangan tertutup. Jangan tertutup. Harus sedikit terbuka, tetapi terbuka bukan berarti kita curhat semua-semua, bukan. Apa yang masih bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Betul. Tetapi ketika sampai pada sesuatu yang kita rasa bahwa ini butuh orang lain, kita tidak boleh diam. Mintalah bantuan. Iya, minta bantuan. Itu yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, kita harus ulet. Harus ulet. Dan yang paling terakhir, orang bilang ini the last but not least. Yang terakhir tetapi bukan tidak berguna. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Dan ini dari kuliah sampai S2, S3 saya rasakan. Saya rasakan itu. Bahwa kalau di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Betul. Saya S3 ini saya biaya sendiri nih. Saya biaya sendiri. S3-nya Bapak ambilnya di? Saya ambil di Undip. Undip ya, di Ponegoro. Iya, di Ponegoro. Biaya sendiri. S2-nya Bapak ambil di? S2 saya UGM. Ya. S1 di Kupang. Undana, S2 di UGM, S3 di Undip. Dengan dia sendiri. Itu terlalu luar biasa. Dan sekarang menduduki itu satu semester 10 juta. Mati. Tetapi itu sudah karena berkat saya luar bilang biasa. iya, saya bilang di istri. Bilang, "Mah, ini 10 juta ini saya pikir terlalu berat. Mendingan ya ini satu kesaksian juga ya dari saya untuk semua yang dengar. Saya bilang kita ini 2 dapur. Mama di Kupang, saya di Jawa. Semarang. Iya. Karena kalau biasa saya berhenti sudah. Tapi puji Tuhan saya dapat istri yang bijak, yang luar biasa.
dia punya pesan itu, dia bilang apa? Dia bilang, Bapak, kalau Bapak pulang, orang sudah akan bilang bahwa Bapak sudah ada duit. Tapi yang orang bilang itu Bapak bodoh. Beta terpukul, beta bilang, dia beta bilang di ibu, sudah bilang bodoh begitu. Sekolah ini ada apa sih sekolah? Kan tinggal belajar. Ya, belajar. Begitu. Jadi terus dia bilang, kalau Bapak bilang sekolah ada apa, Bapak bisa ya sekolah. Terus biaya, Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Jadi artinya yang kedua yang mungkin bisa diambil dari ini bahwa sayangilah kita punya istri. Yang pertama tadi orang tua. Tuhan Allah, orang tua. Yang kedua istri. Istri itu dalam kondisi yang kita tidak perhitungkan, kita tidak sangka-sangka, dia akan memberikan sebuah motivasi, support yang kita rasa bahwa ini kita tidak bayangkan akan seperti ini. Jadi ya saya memang S3 agak lama, mau 5 tahun, tapi puji Tuhan saya bisa selesai. Begitu. Karena ada yang dijamin segua, betul, tetapi tidak selesai. Ini mandiri dan selesai. Mandiri selesai. Dan itu saya akui bukan kemampuan saya, itu hanya Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang bisa menjadikan Bapak seperti sekarang. Ada di ini titik sebagai pucuk pimpinan FISIP Undana. Siap Bapak. Beta kembali Bapak. Selama berkarir Bapak jadi dosen berapa lama? Dosen itu sudah mau 30 tahun ya. Sudah mau 30. Saya diangkat tahun 89. Itu beta baru 1 tahun dan beliau adalah beta pendosen manajemen sumber daya manusia, MSDM. Beta sudah lupa, beta pendosen dan Bapak beta lanjut bertanya Bapak. Dalam kurun waktu 30 tahun pasti banyak kisah. Kisah yang Bapak paling hafal dari semua mahasiswa yang sering mahasiswa lakukan itu apa? Yang ini kebetulan Pak dorong pasti alam. Yang jelas bahwa pengalaman saya itu saya tidak mau supaya terjadi di anak-anak. Itu yang pertama prinsip saya. Sehingga saya satu orang paling disiplin. Disiplin waktu. Disiplin. Begitu. Apalagi dalam hal kuliah. Itu kalau waktu Pak Randi sudah tahu toh? Siap Bapak. Terlambat 15 menit di luar. Begitu. Di luar. Terus yang begitu cara berpakaian. Betul. Sebenarnya beta salah berpakaian, pakai kaos oblong. Artinya ya ini kalau masuk di kampus di kelas. Tetapi yang saya heran nih, saya rasa itu sesuatu yang saya disiplin, tegas, orang bilang keras. Tetapi jujur saja mungkin hampir semua mahasiswa itu ketika mau tugas akhir mereka minta supaya saya yang bimbing. Betul, itu betul. Mereka minta supaya saya yang bimbing. Saya tidak tahu ini alasannya seperti apa, tetapi puji Tuhan karena dalam kondisi seperti itu mungkin Tuhan mau memakai saya sebagai saluran berkat bagi orang lain. Saluran berkat bagi orang lain. Jadi yang paling saya itu adalah mahasiswa ini kadang-kadang pada saat itu kan masih mau mencari jati diri. Siap. Begitu toh. Apalagi minta maaf teman-teman, saya juga orang kampung, tadi saya sudah katakan orang kampung tapi besar. Apalagi yang dari kampung datang, itu mereka ingin beradaptasi ya. Dan kehidupan di kota. Ya, mengikuti kehidupan di kota. Begitu. Padahal yang tadi saya cerita pengalaman itu, saya merasa bahwa kehidupan di kota ini tidak ada apa-apa kalau tanpa warna-warni dari kampung. Begitu. Sehingga saya sangat kecewa, saya sangat kesal ketika saya mencoba untuk disiplin. Saya pernah menjabat sebagai Wadik 3, PD3 ya. PD3 ya, siap. Begitu. Dan waktu itu saya yang kasih keluar aturan bersama Prof. Alo, dekan, untuk tata tertib berpakaian, jangan pakai anting-anting, jangan pakai jeans sobek-sobek, rambut gondrong. Rambut gondrong silahkan, tapi ketika masuk kampus lepas saja supaya orang lihat oh ini jelek. Nah,
Jadi itu beberapa catatan dan apa namanya baik juga ya ketika mahasiswa agak sedikit bandel begitu dan kita keras dan kita merasa apa namanya lega, merasa senang ketika kita tegur dia mau ikut. Luar biasa, Itu sesuatu yang saya pikir membuat saya betah untuk jadi Dosen. 30 tahun, 30 Pak. tahun. Saya sudah 30 Wih, tahun. suka duka terlalu banyak. Terlalu banyak. Bapak, hal yang paling berkesan itu apa ketika menjadi seorang dosen? Karena kan Bapak udah mengajar banyak anak yang karakter kan beda-beda. Iya. Yang paling berkesan, Bapak sudah pernah lupa itu apa? Yang paling berkesan ya. Sebenarnya semua itu berkesan menurut saya. Sebenarnya semua itu berkesan menurut saya. Tetapi saya jujur saja saya pernah apa namanya membuat mahasiswa itu merasa sangat marah, sangat benci dengan saya. Itu sengaja, Bapak? Iya, begitu. Jadi artinya begini, karena dia punya ulah, akhirnya dia harus di drop out. Drop out, dia Harus diberhenti. Ya. Begitu. Tetapi ketika saya bertugas di daerahnya, saya ketemu dia. Saya dalam hati loh, ini pasti Mati sudah. Begitu. Tetapi puji Tuhan, dia setelah itu dia sadar dan dia datang, dia bilang, Bapak masih ingat saya? Iya, kamu yang saya waktu itu Keluarkan. keluar toh, karena kamu punya ulah. Iya Bapak. Jadi ke mana? Saya bersyukur Bapak, karena Bapak punya didikan itu, saya sekarang baru bisa merasakan bahwa hidup saya baik. Begitu. Jadi artinya dia berubah. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Begitu. Jadi saya sering, sampai sekarang saya sering bilang mahasiswa, waktu kuliah ataupun selesai ujian, saya bilang, jangan lihat bahwa dosen itu keras, kasar, tetapi semuanya itu untuk kebaikan. Betul. Semuanya itu untuk kebaikan. Karena apa yang kamu peroleh di sini itu masih sebagian kecil. Ketika kamu turun di lapangan, lapangan itu yang akan menguji kamu. Itu setara. Ya, begitu. Itu kampus baru. Kampus baru itu. Begitu. Nah kalau kamu tidak dibiasakan dari sekarang untuk didik mental supaya kuat, begitu. Mau bisa maju, bisa berkembang, Begitu. Karena kalau kita sudah masyarakat itu kita baru besar itu. Nah. Saya sering bilang mahasiswa itu kan ketika selesai masyarakat bilang ini orang pintar. Dia tahu semua. Dia tahu semua. Yang bukan dia punya bidang juga dia tanya. Orang suami istri bakalah juga dia pasti tanya. Begitu. Sehingga itu mungkin yang paling berkesan itu, walaupun ada banyak ya. Tapi Bapak sudah pernah lupa itu. Nah, biasa lupa. Itu. Sampai di daerah dia ada di situ. Dia ada. Dia punya bapak itu waktu itu polisi. Saya bilang ini selesai sudah. Mati suka tahu. Oke. Tapi setelah dia ketemu dia bilang, Bapak kan masih kenal saya. Saya bilang saya tahu, saya kenal. Kamu kan yang waktu itu saya Keluarkan. buat surat. Karena dia buat surat pernyataan. Pertama saya bilang ini pertama kali, kedua kamu keluar. Kedua kali dia buat hal yang sama, saya bilang ini. Orang tuanya datang, saya bilang silahkan. Dia buat surat sendiri. Dia buat surat sendiri. Iya Pak. Tapi saya bersyukur karena saya sekarang sudah lain. Anaknya waktu itu luar biasa. Kerjanya hanya minum, mabuk, begitu. Tapi sekarang berubah jauh. Oh, dia jauh. Dia sudah lebih baik. Lebih baik dari sebelum. Ya. Mungkin itu yang pengalaman paling berkesan. Bapak, beto kembali di belakang sedikit mengenai pekerjaan sih Bapak. Ketika Bapak menjadi seorang dekan, bagaimana Bapak melihat FISIP? FISIP itu seperti apa? Ya, artinya begini. FISIP ini menurut pendapatnya Prof. Alo, mantan dekan, waktu itu saya PD3 ya, dia sampaikan bahwa FISIP ini kampus para raja dengan warna kebanggaannya orange. Orange Bapak. Orange, warna kebanggaan. Sehingga apa namanya, FISIP itu kampus yang diharapkan bisa menciptakan para pemimpin. Para pemimpinnya kita tidak usah bicara gubernur, bupati, tetapi paling tidak adalah
pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga, paling tidak begitu. Jadi warna kebanggaan orange itu harus menjadi kebanggaan semua mahasiswa. Melekat ya Bapak? Harus melekat, sehingga semua aturan disiplin yang saya terapkan, yang saya jalankan itu sehubungannya itu bagaimana menciptakan seorang pemimpin nanti di masa depan, pemimpin di masa depan begitu. Jadi ketika lu kuliah di FISIP, lu bersiap untuk menjadi raja karena dididik untuk menjadi pemimpin. Iya, siap. Itu FISIP. Iya atau apa? Harus begitu. Sedikit lah Bapak. Ini semua habis sebenarnya. Ya, siap. Bapak, perjalanan Bapak selama 30 tahun dari dosen naik sampai pucuk tertinggi sebagai dekan. Bapak, jadi seorang dekan, harapan ke depan untuk FISIP itu seperti apa? Ya, artinya FISIP harus berubah. Karena lingkungan itu terus berubah. Lingkungan terus berubah. Sekarang, dulu mungkin kita kuliah, kita tidak pernah berpikir untuk seperti Randi sekarang. Siapa? Tidak pernah berpikir bahwa nanti saya akan menggunakan teknologi untuk seperti ini, begitu. Tetapi itu menjadi kebutuhan, dan FISIP harus berubah. Dan perubahan itu, Om Randi, sekarang sementara kita jalan. Siap. Kita di sini sekarang sudah 5 prodi. Sudah 5. Waktu itu masih dapat. Waktu itu kan masih 3. Beta dapat pas dekat wisuda, hampir wisuda tuh. Komunikasi dengan politik. Sekarang tambah 2 lagi. S2, S3. Langsung di sini, Pak? Langsung di sini. Karena OTK yang baru itu disiplin ilmu yang linear harus ditarik kembali ke fakultas. Jadi sekarang saya memimpin 7 prodi. Sampai ada S3. S1, S2, S3. Yes. Luar biasa ya Bapak? Ya, artinya senior kita yang dahulu mereka kan sudah menanamkan yang baik ini, sehingga pemimpin di FISIP, dekan di FISIP dari tahun ke tahun harus terus membawa perubahan. FISIP membawa perubahan sekecil apapun, tapi harus berubah. Betul. Luar biasa Bapak. Iya. Dan itu Bapak pakai untuk pakai sebagai motivasi untuk terus berkembang. Iya, untuk terus berkembang. Jadi kita tidak usah berpikir untuk berubah secara drastis begitu, atau biasa nonton film itu langsung transformer tidak seperti itu. Tapi sedikit demi sedikit hal-hal yang perlu kita lihat bahwa ini perlu diperbaiki. Nah, untuk itu FISIP tidak bisa bekerja sendiri. Kita ini tidak berada dalam satu ruang yang hampa, kosong. Para alumni seperti Pak Randi, itu teman-teman yang lain, itu kita sangat butuh. Betul. Kita sangat butuh. Begitu. Kolaborasi. Ya. Satu tugas berat saya ini adalah bagaimana supaya FISIP ini bisa memperoleh akreditasi unggul itu. Dan saya dengan teman-teman, kolega pimpinan semua, kita berusaha untuk itu. Tetapi itu sudah tanpa bantuan dari teman-teman semua, alumni, kita tidak bisa buat apa. Kita tidak bisa buat apa. Itu kan semua satu kesatuan. Iya, kita makanya sekarang ada tracer study dari teman-teman dosen ke kabupaten hanya untuk meminta dukungan dari alumni untuk bagaimana mengembangkan FISIP. Siap Pak. Luar biasa. Ini Arbeta ketemu ada satu orang hebat, orang SOE yang lahir besar di Kupang tapi tidak pernah menyangkal bahwa beliau orang Timor. Terakhir Bapak, sebenarnya bukan terakhir sih. Ketika Bapak sudah berada di puncak seperti ini, apakah Bapak puas dengan posisi yang sekarang? Atau ya Bapak tahu maksud tuh. Artinya begini. Maslow bilang bahwa tingkat-tingkat motivasi untuk mencapai kebutuhan itu beda-beda. Beda-beda. Ada kebutuhan yang paling tertinggi. Tetapi dari kacamata iman, saya rasa bahwa
Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk beta. Jadi kalau memang Tuhan bilang sudah lu di sini sana, karena yang lain itu orang lain punya, Tuhan Allah bilang itu orang lain punya, itu berkat untuk orang lainnya sudah. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Begitu. Tapi itu bukan satu acuan untuk tidak ada usaha. Tidak boleh begitu. Tuhan kasih kita akal pikiran, kita tetap berusaha menggapai apa yang menjadi cita-cita. Tapi kalau dari aspek iman, Tuhan bilang cukup. Kita berusaha, tetapi kalau Tuhan bilang sudah di situ kamu punya, ya bersyukur supaya orang lain pembagian ya, orang lain bisa ambil itu tugas. Siap Bapak. Ini memang paling terakhir sudah. Tadi bilang terakhir, tapi ini paling terakhir. Satu kalimat dari seorang pimpinan FISIP Undana untuk kami anak muda di luar sana yang ketika mau berkembang tapi tidak tahu mau buat seperti apa. Kalimatnya berbunyi seperti apa Bapak? Ya. Artinya saya mau katakan bahwa jangan lupa jati diri. Begitu. Jangan lupa bahwa dari aspek iman, jangan lupa bahwa kita ini dibesarkan dalam kondisi, dalam suasana yang lingkungan yang begitu kuat dengan kepercayaan. Jangan lupa itu. Jangan lupa Tuhan. Ya, jangan lupa Tuhan. Artinya kita selalu berusaha bersyukur dengan meminta pertolongan Tuhan. Itu jati diri kita. Jadi kalau bilang Kristen KTP, ya tidak apa-apa Kristen KTP, tetapi bukan Kristen KTP terus mengikuti segala sesuatu tanpa kritik, tidak seperti itu. Yang berikut bahwa jangan lupa bahwa kita ada ini di dalam satu lingkungan yang terus berkembang. Tetapi lingkungan yang berkembang itu jangan membuat kita untuk lupa jati diri. Begitu. Kita berkembang bersama budaya, adat istiadat kita. Betul. Begitu. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pegang sehingga semua yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang berguna, orang lain bisa melihat kita. Dan jujur saya begitu lihat Pak Randi punya YouTube itu, saya bilang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya, artinya dengan hal yang sekecil ini Pak Randi mencoba untuk melakukan explore kepada teman-teman yang lain bahwa kerja itu bukan hanya jadi ASN atau jadi pengusaha besar, tidak. Dari hal yang kecil kita bisa menggapai apa yang menjadi cita-cita kita. Begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Randi. Kita pun cerita ini hari sampai di situ. Dan ketika lu menjadi sukses, jangan pernah lupa lu menjadi diri. Itu untuk ini hari. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih.